Siap ya Mas? Tahan sedikit. Tahan dulu dong, tahan. Kau pasti bisa Mas. Ayo dilawan ya rasa takutnya ya. Iya Bun, apapun caranya, aku mau vaksin. Bapak aku takut. Bagus Pak, itu untuk kebaikan Bapak sekeluarga, termasuk anak-anak Bapak ya. Iya Sus, siap Sus. Ayo dong, vaksin, ayo, suntik. Ya! Ada Pak, Abu. Saya cuma pegangin doang Pak. Mas, udah Mas. Ayo suntik. Mas, yang harus jualan itu rasa takut Mas sama jarum suntik. Dokter Agus ini bukan lawan Mas. Iya Bun, aku tahu. Aku harus melawan rasa takut ini Bun. Untuk kamu, aku, anak-anak, untuk kita Mas. Sebagai penderita fobia terhadap jarum suntik, aku bertekad keras melawan rasa takut ini. Tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluarga, nusa dan bangsa. Semoga corona hanya dari Nusantara. Ayo Mas, kita jalankan misi terakhir kita. Nah, sudah selesai vaksinnya Pak. Udah Mas, udah. Selamat ya Pak. Semoga setelah ini kita dan lingkungan kita bisa lebih kuat lagi Mas dalam menghadapi corona. Iya Bun, kalau kita sehat, lingkungan kita pun kuat. Wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai, salam kebajikan, salam solidaritas. Sebagai warga Tangsel, kita patut saudara-saudara kita etnis Tionghoa dan umat Konghucu di Indonesia baru saja merayakan Imlek dengan aman dan damai di Tangerang Selatan. Perayaan sejatinya adalah sebuah legasi dari Presiden Republik Indonesia yang juga tokoh legendaris karena sebelum yang ini dilarang. Tak hanya sang tokoh, Ormas Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dan organisasi di bawahnya pun serius menunjukkan komitmennya jaga kebinekaan di Indonesia pada umumnya. Ya. Malam Natal lalu, Punggawa Ansor dan Banser di Tangerang Selatan ikut berjaga di beberapa gereja di Tangerang Selatan. Mengapresiasi komitmen Nahdlatul Ulama ini dalam menjaga kebinekaan dan kebangsaan yang sesuai dengan DNA PSI yaitu anti intoleransi. Sore ini kami ajak Bro dan Sis mengenal lebih jauh kiprah Nahdlatul Ulama dalam menjaga kebinekaan dan kebangsaan di Tangerang Selatan. Kami mulai dari garda terdepan yang tadi saya sebutkan ikut menjaga keamanan malam Natal. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Tangerang Selatan, Gus Ahmad Fauzi Ganiatin Sili. Tapi sebelum itu, kita saksikan video layanan masyarakat berikut ini. Selamat pagi Pak Dokter. Loh, kok bawa ikan? Jadi begini Dok, saya ingin Stephen ini divaksin COVID Dok. Maaf Pak, vaksin ini cuma untuk... Sebelumnya saya pernah baca Dok,
bahwa vaksin COVID itu mengandung microchip. Jadi siapapun yang sudah pernah divaksin bisa dilacak keberadaannya, Dok. Makanya saya mau Stephen ini divaksin COVID juga, Dok. Tapi vaksin itu kan biar kalau Stephen diculik bisa kita cari, Dok. Bisa kita lacak. Pak, pertama, vaksin COVID itu untuk manusia. Kedua, tidak ada yang namanya microchip atau apalah. Tulisan yang Bapak baca itu hoax. Bapak seharusnya lebih memikirkan keselamatan keluarga dan Bapak sendiri. Yang harus divaksin itu Bapak, bukan ikan. Wah, jadi kalau saya mau cari microchip buat Stephen di mana, Dok? Oke, selamat sore Bro dan Sis semuanya. Sudah bersama kita Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Tangerang Selatan, Bang Fauzi. Saya manggilnya Bang Fauzi nih berarti ya? Siap, Bang Fauzi. Oke, Bang Fauzi, kita sore ini kita mau ngobrol nih tentang organisasi-organisasi yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Dalam rangka menyambut hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95 tahun. Mungkin tidak banyak ya masyarakat yang ya tahu mungkin Nahdlatul Ulama tapi belum mengenal organisasi-organisasi di bawahnya. Oke. Ya, Bang Fauzi, ini pertanyaan pertama nih. Sejak kapan sih sebenarnya Gerakan Pemuda Ansor itu berdiri di Indonesia atau di Tangerang Selatan khususnya? Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terkait Gerakan Pemuda Ansor atau yang menjadi bagian dari badan otonom induk organisasi kita yaitu Nahdlatul Ulama yang dari pusat sampai akar rumput sampai tingkat RT, Gerakan Pemuda Ansor berdiri pada tahun 1934. 34 menjadi badan cukup otonom lama ya? NU ya. Iya, cukup lama kalau kita bandingkan dengan keberadaan Bang Ansor sudah ada. Lebih dahulu. Walaupun mengalami pergeseran nama, mulai dari Hizbul Waton, kemudian juga PPNU, kemudian juga ANO, sampai akhirnya menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Melatar belakangi ya tokoh-tokoh pemuda pada waktu itu seperti Jong Medan, Jong Java, dan Jong-Jong lainnya. Di tahun 1934 itu juga sudah berdiri di Tangerang. Untuk di Tangerang Selatan kita baru mengikuti berdirinya Kota Tangerang Selatan. Artinya ini kepemimpinan saya di periode yang ketiga. Oh, berarti sudah 12 tahun ya kalau di Tangerang. Kurang lebih 12 tahunan. Nah, Gerakan Pemuda Ansor ini berdiri itu karena apa sih, Bang Fauzi? Yang melatar belakangi Gerakan Pemuda Ansor ya tentu sangat banyak. Ditambah lagi fokus kita kan pada posisi pemuda ya. Pemuda yang dalam jenjang pendidikan tersebut masuk kategori usia 20 sampai 40 tahun. Maka di satu sisi pemuda ini di dalam kita beragama punya peran penting. Ditambah lagi dalam berbangsa juga punya peran penting. Bagaimanapun tidak bahwa pemuda adalah generasi masa depan. Di dalam hadis Nabi banyak sekali keterangan-keterangan seperti yang berbunyi antum syubbanul yaum wa rijalul ghad inna fi aidikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayataha. Kata Nabi bahwa kalian hari ini adalah pemuda dan hari esok adalah pemimpin. Tergantung bagaimana hari ini pemuda saat ini maju mundurnya suatu negara, suatu bangsa. Ditambah lagi NU organisasi yang sangat amat besar. NU sendiri memiliki badan otonom, kemudian juga lembaga-lembaga. Nah, di antara yang berkecimpung meliput atau menjadi konsen dalam gerakan pemuda, maka dibentuklah Gerakan Pemuda Ansor. Berarti tadi kan disebutkan usia 18 sampai 20 sampai 40 tahun. Kalau di bawah itu udah boleh daftar ke di bawah itu nanti ada wadahnya lain lagi. Ada wadahnya. Ada Ikatan Pelajar Putra ataupun Putri Nahdlatul Ulama. Oke. Berarti kalau nanti yang usianya di atas 40 nggak boleh daftar juga dong di Ansor ya. 40 ke atas baiknya aktif di NU-nya. Baiknya aktif di NU-nya.
Bang Fauzi, ini bedanya Ansor dengan Banser itu apa sih Bang? Secara atribut beda. Ansor itu jas hijau. Kalau Banser ini yang seperti yang saya kenakan, loreng seperti ini, walaupun ini jaketnya, ada DL-nya, pakaian dinas luar, ada PDH-nya, pakaian dinas harian. Pimpinan tertinggi Banser di masing-masing tingkat kota kabupaten, di dalam struktur Ansor, itu menjadi wakil ketua saya sebagai pimpinan cabang. Di wilayah-wilayah lain pun sama. Adapun tugas dan fungsinya, ya kalau secara sederhana mungkin kalau lebih kepada struktural atau otak, tapi Banser dicetak bagaimana bisa memaksimalkan otot. Tapi saat ini baik Ansor dengan wawasan-wawasan kebangsaan, keindonesiaan, kemudian kebinekaan, kemudian dalil-dalil amaliyah aswaja, ke-NU-an, keansoran, dan kebanseran. Kalau pengen jadi anggota Ansor ini gimana? Karena usia saya sih ya. Masih. Ya. Ini gimana Bang Fauzi? Kalau untuk mendaftar sebagai kader Ansor, terutama masuk ke dalam struktural ya, atau secara resmi boleh menggunakan atribut, baik atribut Ansor ataupun Banser yang loreng-loreng. Pertama, syarat utamanya adalah beragama Islam, kemudian masuk pada usia 20 sampai 40 tahun, kemudian mengikuti jenjang pendidikan dan latihan kurang lebih 3 sampai 4 hari. Setelah itu proses pendidikan digembleng baik fisik, kemudian juga otak, strategi, dan lain sebagainya. Habis itu dibaiat, setelah dibaiat baru sah dan resmi menjadi kader Ansor maupun Banser. Jadi kalau sudah ikut pelatihan, berarti sudah jadi kadernya Ansor? Betul. Banser? Iya. Tinggal dipilih mau masuk ke dalam Ansornya kah atau Bansernya. Karena di Ansor maupun Banser ada jenjang diklat terpisah. Kalau untuk Ansor misalkan tingkat dasarnya PKD, kemudian untuk Banser ada Diklatsar, kemudian jenjang berikutnya di Ansor ada PKL, di Banser ada Susbalan, seterusnya di Ansor ada PKN, kemudian di Banser ada Suspelat atau Susbanpim. Jadi untuk putra ataupun putri berarti ya kalau siapa di saja. Ansor. Kalau di putri nanti ada sematan khusus yaitu Denwatser, Detasemen Wanita Banser. Wah, saya baru dengar itu malah Ya, Denwatser itu yang sekarang banyak diminati oleh remajawati atau pemudi-pemudi. Oke, Gus, Bang Fauzi, maaf. GP Ansor ataupun Banser ini kan sangat terkenal dalam menjaga kebinekaan ya. Betul. Khususnya setiap ada perayaan ibadah agama lain ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan. Ini sebenarnya latar belakangnya apa sih Bang Fauzi? Yang melatar belakangi kita adalah banyak kejadian-kejadian teror ya. Bahkan fakta di sekitar kita mungkin pernah terjadi bom bunuh diri atau kerusakan yang mengatasnamakan agama. Nah, tidak lain dan tidak bukan yang melatar belakangi diantaranya itu. Ditambah lagi ada sahabat kita, sahabat Rianto, beliau merelakan dirinya untuk berkorban pada saat perayaan Natal. Itu menjadi saksi, menjadi fakta dalam sejarah. Dan atas dasar itu kemudian salah satu ulama besar, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, memberikan instruksi. Artinya dalam kegiatan pengamanan, baik ibadah-ibadah di luar yang muslim ya, Natal atau saat ini kemarin habis ada Imlek dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah yang kita jaga kerukunan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Karena itu semua bukan hanya tugas aparat keamanan, tapi kita juga berperan serta dalam menjaga itu. Setiap orang berhak menjalankan ibadahnya dan itu dijamin oleh undang-undang. Tidak ada kerusakan atau pembunuhan atas nama agama di dalam bangsa yang kita sudah bersepakat di bawah naungan Pancasila. Ya, tapi mohon maaf nih Bang Fauzi, banyak juga kan yang akhirnya mencibir, kemudian
bilang Ansor atau Banser ini cuma cari muka, bahkan ada yang menyatakan sampai mengkafirkan dan segalanya karena ikut menjaga pelaksanaan ibadah agama lain. Ini tanggapan dari Bang Fauji sebagai ketua Ansor ataupun bagian dari Banser itu seperti apa? Bagi saya menyikapinya sederhana saja, sederhana saja. Logikanya kalau mereka melihat kita mungkin sering jaga ketika perayaan-perayaan umat di luar Islam, loh bukan cuma itu saja, ketika ada peringatan hari besar Islam, kita pun turut serta melakukan pengawalan, pengamanan. Bahkan kita adakan penjemputan kepada penceramah atau pengisi materi, kiai, habaib, ustadz. Bukan hanya itu, bahkan kita menjadi panitia pelaksana dalam peringatan hari besar Islam. Artinya, kalau kita bandingkan lebih banyak mana hubungan kita dengan non-muslim atau dengan kita sesama muslim, justru lebih banyak yang sesama muslim. Kita ada rutinan mingguan pengajian, kemudian kita ada diskusi bulanan, kemudian juga kita rutin bersilaturahmi memenuhi undangan, ditambah lagi kegiatan-kegiatan hari besar Islam yang setiap tahunnya minimal 3-4 kali kita adakan. Artinya mereka tidak melihat itu. Ditambah lagi kalau kita bicara kenapa Banser menjaga gereja, loh sejatinya memang johirnya boleh dikatakan yang kita jaga adalah gereja, tapi hakikatnya yang kita jaga adalah keutuhan NKRI, keselamatan bagi setiap pemeluk agama, dan itu dijamin oleh undang-undang. Dan kita sebenarnya menjaga saudara sesama manusia. Iya, sama manusia, sama manusia ya. Itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman yang punya beda pemikiran dengan Ansor ataupun The Banser. Bang Fauji, kira-kira di Tangsel ini kegiatan Ansor apa aja sih Bang? Saya rasa pada umumnya pengurus baik tingkat kota, kabupaten, wilayah sampai pusat, pertama kegiatan kita yang rutin adalah pengkaderan. Pengkaderan itu dari diklat dasar sampai diklat lanjutan. Tapi karena kondisi saat ini sedang, kita tahu semua wabah pandemi, beberapa kegiatan kita batalkan termasuk pengkaderan tersebut. Karena memang kita menjaga hubungan baik dengan pemerintah, bagaimanapun ini adalah instruksi dari pemerintah dan kita harus patuhi sambil menjaga kesehatan bersama. Sampai detik ini kita masih menjaga itu, kemudian mengadakan pengajian rutinan setiap minggu. Kemudian kegiatan sosial, kalau bicara kegiatan sosial saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ya alhamdulillah sudah banyak dan itu terupdate di media sosial Ansor Tangsel. Kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah, dengan aparat keamanan, beberapa Ansor di kecamatan sudah rutin mengadakan patroli gabungan dengan kepolisian. Kemudian secara umum itu yang bisa saya sebutkan. Kalau misalnya nih, saya pengen ikutan di kegiatan-kegiatan itu, apakah harus jadi kader Ansor dulu? Tidak harus. Tidak harus. Karena jadi, itu kegiatannya sifatnya umum. Termasuk pengajian. Siapapun boleh gabung. Apalagi pengajian, karena memang kita sifatnya itu door to door, keliling dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain. Maka siapapun yang mau dan berkenan untuk gabung silahkan. Lain lagi jika untuk berseragam. Itu harus ikut diklat atau memiliki KTA pun harus ikut diklat. Tapi kalau untuk ikut kegiatan sosial, ikut kegiatan pengajian atau yang lainnya itu tidak harus mengikuti diklat atau tidak harus menjadi kader Ansor. Iya, Bang Fauji, sebenarnya saya dari tahun kemarin sudah mau ikut diklat. Boleh dong, ayo ikut. Cuma karena pas lagi pandemi akhirnya kan tertunda ya, iya, tahun betul, kemarin tertunda. ya. Sudah dua agenda diklat kita batalkan. Di antaranya sahabat Ferdiansah, Bro Ferdiansah. Iya betul, Bro Reru. Nah, Bang Fauzi, kira-kira nih teman-teman Ansor punya pesan nggak untuk teman-teman Ansor baik yang baik kader ataupun masyarakat Tangerang Selatan pada umumnya? Untuk seluruhnya warga Tangerang Selatan terkait kondisi kita saat ini masih dalam keadaan yang belum dipastikan, artinya pemerintah, kemudian juga para medis dan
aparat keamanan, dan itu juga masyarakat harus ikut dalam memberantas penyebaran COVID-19, dan juga untuk keselamatan bersama, untuk kenyamanan dan keamanan bersama, maka kita harus selalu menjaga hubungan baik antar warga Indonesia, antar umat beragama, baik yang berbeda suku, ras, dan antar golongan yang lainnya, karena untuk memperkuat keutuhan NKRI. Dalam masa pandemi ini kira-kira ada pesan juga buat masyarakat Tangerang Selatan, apalagi kita Tangerang Selatan masih zona merah ya. Kira-kira ada pesan Bang Fauzi untuk masyarakat Tangerang Selatan? Pesan yang sama yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan, ditambah lagi kita harus menjaga imunitas, pola makan, pola istirahat, dan lain sebagainya. Tambahan bagi saya pribadi buat masyarakat umum harus menjaga stabilitas iman. Kemarin ada istilah menjaga iman dan jaga imun, itu harus stabil. Terima kasih. Jaga iman dan jaga imun. Jaga imun. Wah, ini baru nih pesannya. Ya, oke. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi nih, Bang Fauzi. Tadi menarik nih masalah Ansor dalam menjaga kebinekaan dan toleransi. Ini kan sangat berkaitan sekali dengan DNA-nya PSI. Dan banyak dari teman-teman PSI juga join di Ansor ataupun di Badan Otonom NU yang lainnya. Ini banyak yang nggak tahu kalau orang PSI juga sebenarnya banyak join di Nahdlatul Ulama. Nah, menurut Bang Fauzi sendiri, kira-kira ada pesan khusus nggak nih buat teman-teman yang juga di join di NU tapi juga join di PSI? Kira-kira apa, ada pesan khusus nggak buat teman-teman? Bagi seluruh bro dan sis dari PSI yang memang berkeinginan, kemudian juga berkesempatan untuk ikut gabung dalam Nahdlatul Ulama ataupun Banom dan lembaganya, pesan saya sama seperti pesan yang saya sampaikan kepada kader-kader partai manapun. Karena di NU, di Ansor, Banser, bahkan Banom lembaga lainnya, saya tidak tutup mata bahwa banyak kader-kader dari partai lainnya. Itu pesannya sama, profesionalitas ketika kita berada di NU, tidak serta-merta NU kita gunakan sebagai alat politik. Artinya politik di luar wadah NU. Kalaupun kita mau bela NU secara totalitas, tunjukkan bahwa kita NU, bahwa kita berada di bawah garis komando para kiai. Terlepas itu ada kepentingan politik atau ada urusan politik, maka kita harus tanggalkan dulu warna hijau NU. Baru boleh kita berkiprah. Artinya kapan kita harus ber-NU, kapan kita harus berpolitik, itu semua harus sesuai pada porsinya. Tapi cara kita bersikap atau cara kita mengambil sebuah keputusan, kira-kira bisa nggak kita menggunakan cara-cara NU ini dalam berbagai macam organisasi termasuk partai politik? Bisa sekali, karena di NU itu banyak yang sering kita dengar bahwa mengajar atau menerapkan pola moderat, tawasud, tawazun, tasamuh, dan lain sebagainya. Moderat itu artinya kita tidak berpihak kepada satu pihak. Tawasud ya kita juga harus berpihak benar-benar sesuai dengan yang ketika kita harus mengambil keputusan, maka kita harus ambil. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bang Fauzi atas sesi sore hari ini. Sama-sama. Kita jadi banyak belajar nih. Alhamdulillah. PSI semuanya jadi lebih mengetahui apa itu Badan Otonom Nahdlatul Ulama, khususnya di Gerakan Pemuda Ansor dan juga Banser. Mudah-mudahan dengan tadi dapat informasi dari Bang Fauzi, kita juga bisa kembali nih merekatkan kebinekaan kita. Amin, amin. Kemudian menjaga semangat toleransi, amin, baik di dalam kehidupan berbangsa ataupun beragama. Amin. Fauzi, terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di talkshow hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95. Terima kasih Bang Fauzi. Oke. Tak hanya pemuda Ansor yang cukup serius menjaga toleransi Tangerang Selatan, kaum perempuan muda di Nahdlatul Ulama pun unjuk gigi. Fatayat NU percaya bahwa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan dengan pembentukan karakter yang baik dalam keluarga.
kami undang Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Tangerang Selatan, Ibu Nurul Mudrika. Tapi sebelum itu kita saksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Jaga jarak, kamu tuh belum divaksin, 2 meter. Ini ada apa ya? Ini loh dok, kami berdua ini pengen menikah. Tapi calon suami saya ini gak mau divaksin dok. Buat apa menikah kalau nanti dia sakit, terus saya jadi janda muda? Loh, justru vaksin COVID itu bisa bikin kita kena jadi COVID. Dan katanya bisa bikin calon anak kita cacat. Percayalah. Kamu lebih percaya hoax daripada cinta kita, Mas. Mas Dodo, apa yang dikatakan oleh calon istri Mas itu benar. Informasi yang didapat Mas Dodo itu hoax. Gini ya, vaksin COVID-19 ini adalah hasil penelitian banyak ilmuwan di seluruh dunia. Tentunya mereka sudah menguji vaksin ini. Kalau enggak, mana mungkin vaksin ini beredar? Saya juga ingin divaksin, Mas. Nah, dokter. Nikah itu syaratnya cinta, bukan vaksin. Mas, kalau Mas cinta sama aku, Mas harus divaksin dulu. Aku nggak mau nikah pokoknya kalau Mas gak divaksin. Gimana, Mas? Mau divaksin atau enggak? Selamat pagi Pak Dokter. Loh, kok bawa ikan? Jadi begini dok, saya ingin Stephen ini divaksin COVID dok. Maaf Pak, vaksin ini cuma untuk... Sebelumnya saya pernah baca dok, bahwa vaksin COVID itu mengandung mikrochip. Jadi siapapun yang sudah pernah divaksin bisa dilacak keberadaannya dok. Makanya saya mau Stephen ini divaksin COVID juga dok. Tapi vaksin itu... Nah, biar kalau seperti cilik bisa kita cari dok, bisa kita lacak. Pak, pertama, vaksin COVID itu untuk manusia. Kedua, tidak ada yang namanya mikrochip atau apalah. Tulisan yang Bapak baca itu hoax. Bapak seharusnya lebih memikirkan keselamatan keluarga dan Bapak sendiri. Yang harus divaksin itu Bapak, bukan ikan. Wah, jadi kalau saya mau cari mikrochip buat Stephen di mana dok? Selamat sore Bu Mudrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Bu Nurul ya. Apa aja? Apa aja. Oke, Bu Nurul. Kalau di Fatayat tuh ada sebutan Ada namanya sebutannya sahabat. Oh, sahabat. Sahabat Fatayat. Sahabat Fatayat. Iya. Oke. Sahabat Nurul aja. Sahabat Nurul, boleh. Oke. Ini sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol yang soal membahas tentang pembentukan karakter sebagai senjata dalam hidup bertoleransi. Saya pengen tahu dulu nih, sebenarnya Fatayat NU itu apa ya? Dan apa bedanya dengan Muslimat NU? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fatayat NU itu organisasi pemudi NU. Pemudi NU. Usianya usia produktif. Fatayat itu lahir di Surabaya tahun tanggal 24 April tahun 1950 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1369 Hijriah. Pas nih bulan Rajab ya sekarang. Iya, bentar lagi nih ulang tahun. Lagi ulang tahun. Jika bedanya dengan Muslimat itu, kalau Fatayat NU itu jenjang usianya jenjang usia-usia produktif, Mas. Jadi sekitar usia sudah menikah atau usia 20 tahun sampai 45 tahun. Kalau Muslimat itu di atasnya setelah Fatayat. Setelah 45 tahun itu baru masuk Muslimat. Saya sering banget nih dengar kalau Gus Miftah itu ngomong kalau ya. Fatayat wanginya wangi minyak wangi. Kalau Muslimat katanya wanginya minyak angin. Mudah-mudahan ya. Kalau saya sih berharap sampai usia Muslimat pun masih wangi gitu. Tadi saya sempat singgung bahwa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa diwujudkan atau dimulai dengan dalam keluarga. Nah, ini apakah jadi salah satu concern juga di
Iya, pembentukan karakter tentang keberagaman ya, tentang keberagaman, tentang toleransi di dalam keluarga. Menurut saya itu salah satu bagi kami Fatayat NU menjadi salah satu concern kami dalam melakukan edukasi. Karena kenapa? Karena di keluarga merupakan tempat pertama kalinya anak-anak melakukan melakukan pembelajaran kehidupan sebelum mereka akhirnya pindah ke pendidikan formal, di mana di keluarga kita kenalkan tentang perbedaan. Mereka mengenal orang tuanya ada laki-laki, ada perempuan. Mereka yang mungkin punya kakak atau punya adik laki-laki atau perempuan, atau bisa jadi di situ juga kita pengenalan bahwa orang tuanya berbeda suku, berbeda bahasa, dan itu bukan suatu hal yang jadi konflik bagi mereka gitu loh. Justru mereka merasa bahwa mereka semakin kaya, mereka semakin beragam dengan segala perbedaan. Pengenalan perbedaan di dalam keluarga bukan suatu hal yang menurut saya suatu hal yang agak menjadi konflik bagi mereka. Nantinya di luar mereka akan terbiasa akan satu hal perbedaan itu. Jadi sesuatu hal yang berbeda tidak perlu mereka samakan. Itu akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk mereka ya. Karena apapun, karena di dalam keluarga misalkan kita pengenalkan ada tetangga kita yang akhirnya ternyata beda agama, beda suku, bahkan beda negara, dan mereka kita ajarkan untuk bergaul dengan siapa aja, bahwa itu suatu hal yang bukan jadi masalah buat mereka gitu loh. Suatu hal yang sangat normal. Dan lain di Fatayat NU ini apa aja sih? Sebenarnya kegiatan-kegiatannya apa aja? Jika saya berbicara tentang kegiatan, alhamdulillah kami banyak yang kami lakukan ya. Ya dari kaderisasi, alhamdulillah pengkaderan di Fatayat NU khususnya di Tangsel di 7 kecamatan. Alhamdulillah semua sudah terbentuk kepengurusan dan alhamdulillah sahabat-sahabat di setiap kecamatan namanya PAC ya, pimpinan anak cabang Fatayat NU tingkatan kecamatan di 7 kecamatan ini sudah terbentuk dan sudah banyak kegiatan mereka, terutama dan mereka akhirnya membuat ranting-ranting. Saya berharap tingkatan kelurahan saya sih berharap setelah program saya masa kepengurusan saya selesai tahun 2002 akhir, di 54 kelurahan, 54 ranting berarti ya, itu insya Allah target saya terbentuk. Sudah terpenuhi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Fatayat ini pendidikan diklatnya dulu, atau apa sama seperti itu juga? Atau ada perbedaan? Kita ada latihan kader dasar, tapi kalau di Fatayat NU itu sering ya saya dapat DM, dapat message gitu dari siapapun yang ingin ikut, gimana sih Teh pengen ikut Fatayat gitu. Saya bilang, saya lihat saya dulu juga ikutan aja dulu gitu, ikutan dulu aja aktif di Fatayat gitu, ikutan pengajiannya, ikutan kegiatan sosial, bahkan kita ada beberapa, kalau dulu itu kan ada seminar-seminar parenting, ada seminar tentang masas bayi, banyak kegiatan-kegiatan kita. Saya bilang hadir aja nggak apa-apa, nanti juga akan jadi kadernya. Jadi minimal di tingkatan kecamatan kegiatan ya. Agama aja ya, berarti ada kegiatan tentang Alhamdulillah banyak sih, di concern di bank sampah ada, waktu kemarin juga sebelum pandemi kita ada kegiatan gerak sehat bersama Fatayat, itu waktu itu ada yoga, kebetulan instrukturnya juga non muslim ya,
Waktu itu ya alhamdulillah sahabat-sahabat di situ juga sambil pengenalan tentang pluralisme lah, bahwa kegiatan Fatayat itu nggak mesti dan nggak harus gitu muslimah atau Oh gitu. Ini menarik nih, tadi ada kegiatan yoga, karena ada beberapa pihak yang bilang yoga ini nggak sesuai Nggak dengan islami kita. gitu Iya, ya? nggak islami banget gitu. Ini menarik kalau kasihan katanya dong, ternyata ada habis kegiatan. yoga habis itu nggak langsung hilang agamanya gitu. Padahal enggak ya. Enggak ya. Jadi saya berusaha mengenalkan kepada sahabat-sahabat dengan kita bergaul, dengan kita melibatkan komunitas siapapun, tidak akan luntur keyakinan kita. Oke. Jadi justru itu yang membuat akhirnya kader-kader merasa bahwa lingkup kita tuh luas banget gitu, nggak hanya di lingkupan muslimin muslimat, tapi lingkup kita besar untuk kemaslahatan bersama gitu. Dan tadi kegiatan juga boleh diikuti oleh perempuan muda non muslim. Bisa. Bisa. Waktu itu saya untuk pembentukan bank sampah aja, waktu itu pertama kali terbentuknya bank sampah di Tangsel, forum bukan bank sampahnya. Forum Bank Sampah Tangsel waktu itu saya termasuk yang salah satu yang menginisiasi bersama dengan Ikatan Perempuan Gereja di Tangsel. Ikatan Perempuan Gereja di Tangsel. Iya. Jadi sangat terbuka sekali ya Sangat kegiatannya terbuka. Fatayat. Iya. Ini. Jadi asal itu bukan kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Iya. Kegiatan keagamaan sudah pastinya itu teman-teman muslim saja ya yang mengikuti, seperti kegiatan maulid atau seremonial keislaman lainnya. Kemudian pengajian rutin kita yang diadakan 2 minggu sekali itu rutin, semenjak pandemi akhirnya pindah ke online. Kegiatan online-nya juga ada sekarang berarti. Ada kegiatan ekonomi, waktu itu kita ada 4 kali sesi tentang kewirausahaan. Kita memunculkan sahabat-sahabat Fatayat yang ada di Tangsel dan termasuk bintang tamu juga yang backgroundnya NU kita angkat. Kemudian kita minta untuk memberikan motivasi di situ. Waktu itu kita live Instagram. Kemudian ada juga kegiatan tentang pengenalan edukasi tentang COVID-19 seperti apa. Ya alhamdulillah sih kita, walaupun jadi saya berusaha untuk ayo tetap aktif walaupun dengan semua keterbatasan nah di masa iya, pandemi ini ya. di new normal ini. New normal ini. Ya seperti hari ini pun kita kegiatannya online ya, dan nanti akan disiarkan di YouTube juga gitu. Karena biasanya kita berkumpul gini bersama-sama, tapi dengan keterbatasan di masa pandemi ya kita harus di protokol kesehatan gitu kan. Nah, sahabat Nurul nih, saya mau tanya, banyak kan perempuan yang tampil supaya apa ya, mengeluarkan apa ini masalah persatuan, masalah toleransi dan sebagainya. Bagaimana Fatayat NU atau berani mengeluarkan pendapat mereka? Iya. Kalau enggan mungkin bukan enggan kali ya. Tidak terlihat. Tidak terlihat karena kalau kita bicara enggan itu kan berarti tidak ingin ya, nggak mau gitu kan. Tapi yang kita lihat kan selama ini kita berusaha mengadvokasi sahabat-sahabat tidak hanya di Fatayat, tapi kita berusaha banyak ormas-ormas perempuan lainnya untuk berusaha menyuarakan tentang pluralisme ini gitu ya. Kemudian mungkin bahkan di tokoh-tokoh pusat itu sangat banyak, termasuk Mbak Yeni Wahid. Ya. Anak dari Gus Dur ya. Gus Dur. Ya. Di Wahid Institute itu kan juga luar biasa menyuarakan tentang pluralisme. Kemudian banyak, saya kira banyak tokoh-tokoh yang akhirnya banyak menyuarakan tentang pluralisme ini sih. Mungkin cuma kurang exposure mungkin. Nah, itu kurang dipublikasikan gitu kan. Termasuk di Tangsel bisa jadi banyak sekali tokoh-tokoh atau perempuan-perempuan yang memang sangat concern tentang kerukunan ini sih. Iya. Oke. Nurul, ini kan seperti yang diketahui ketua umum kami ini kan perempuan ya. Iya. Dari nah, PSI. itu aja ada perempuan. Nih.
Dan Wali banyak kotanya udah perempuan. iya. Jadi sebetulnya penyuaraan tentang pluralisme, tentang kerukunan perempuan itu ya itu tadi hanya kurang dipublikasikan saja. Iya, jadi salah satu dari 2 ketua partai yang perempuan ya, Sis Grace Natali. Sahabat Nurul, saya mau tanya, kira-kira nih ada pesan nggak buat muslimah atau perempuan muda lainnya di Tangerang Selatan khususnya gitu untuk menjaga semangat toleransi ataupun persatuan gitu? Pesan saya, karena memang saya Muslim, saya percaya bahwa kita dilahirkan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita punya tugas untuk memberikan kemaslahatan seluas-luasnya yang kita bisa. Karena kan sering kita dengar istilah ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Maka dari itu saya mengajak kepada semua kalangan, terkhusus sahabat-sahabat yang memang teman-teman siapapun di usia produktif, jangan pernah merasa tidak punya waktu, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa udah telat. Saatnya saat ini dan seterusnya, ayo kita bangun Tangsel, ayo kita beri warna di Tangsel, ayo kita bermanfaat, ayo kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman walaupun hanya sedikit gitu. Itu yang bisa saya beri motivasi ke sahabat-sahabat di luar. Sahabat-sahabat Fatayat ya. Tidak hanya Fatayat tapi semuanya. Semuanya, baik sahabat-sahabat muslimah dan bisa bergerak di mana saja, ya. Di komunitasnya, jika komunitasnya itu komunitas keagamaan, bergeraklah, bermanfaatlah bagi sesama. Bagi sesama. Ya, sahabat Nurul, kita di PSI, khususnya di PSI Tangerang Selatan juga punya kelompok perempuan yang namanya Sri Kandi Solidaritas gitu. Ini kira-kira kalau kerjasama dengan Fatayat NU untuk berbagai macam kegiatan sosial, apakah sangat terbuka? Sangat terbuka sekali. Ya. Saya justru mengapresiasi, termasuk acara yang sekarang ini ya. Saya sangat mengapresiasi kepada sahabat-sahabat, apa sebutannya kalau di PSI? Bro dan sis. Bro dan sis, oke. Saya sangat mengapresiasi acara ini. Ini menjadi wadah di mana kita bisa bersuara, ya kan? Kita bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan Fatayat, termasuk Bro and Sis ini kita bisa kolaborasi dan mengenalkan ke halayak bahwa di Tangsel ada loh, ada Bro and Sis, ada Fatayat yang bisa membantu siapapun yang ingin aktif ataupun yang ingin tahu tentang kegiatan-kegiatan kita dan ikut serta. Iya, kebetulan kita kegiatan utamanya kalau di Sri Kandi Solidaritas sih membuat batik. Oh, keren. Iya, membuat batik Tangsel berarti ya? Iya, batik Tangsel. Jadi kita punya jaketnya juga itu dari batik yang karya dari Sri Kandi Solidaritas gitu. Keren. Jadi mungkin bisa kita cross ini ya, kelas gitu. Berarti itu memberdayakan perempuan di Tangsel pastinya kan? Betul. Jadi ya paling enggak mungkin ya ibu-ibu rumah tangga yang kegiatannya di rumah saja gitu, bisa sambil membatik dan menambah penghasilan. Iya, gitu. Pengetahuan tentang membatik aja itu kan belum banyak yang tahu ya. Betul. Apalagi di Tangsel, di daerah perkotaan. Oke. Terima kasih sahabat Nurul nih, banyak banget yang kita dapat dari Fatayat NU, kita juga jadi kenal. Iya. Terus bedanya sama muslimah apa gitu. Kayaknya kan banyak orang yang ya Nahdlatul Ulamanya mungkin kenal ya, mungkin anggapnya tahu. Fatayat singkatan mungkin ya. Iya, mungkin singkatan kemarin. Enggak, padahal bukan ya. Enggak, bukan. Pemudi. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih sahabat Nurul sudah bersedia hadir di Talk Show Hari Lahir. Terima kasih juga diberi kesempatan untuk hadir di sini. Siap. Kapan-kapan main lagi di DPD PSI Tangerang Selatan. Siap. Dan mungkin nanti bisa kolaborasi bersama Sri Kandi Solidaritas. Kami tunggu. Siap. Oke, terima kasih Bro dan Sis. Berikutnya kita akan saksikan ucapan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95 dari
Bro Andreas Ari, Ketua DPD PSI Tangerang Selatan. Sejak tahun 1926, Nahdlatul Ulama telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, membangun negeri, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Dan tentunya hingga di sini tetap menjaga semangat toleransi yang tentunya sejalan dengan pemikiran kami di PSI. Selamat hari lahir ke-95 Nahdlatul Ulama. Semoga kita terus berkarya dan memberikan sumbangsinya untuk kemajuan Indonesia. Sejalan dengan Nahdlatul Ulama, Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai politik yang lahir dengan DNA anti-intoleransi juga berupaya dalam menjaga toleransi di Tangerang Selatan. Tuan rumah acara kita sore hari ini, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tangerang Selatan, Bro Andreas Ari Nugroho, akan saya ajak berbincang. Bro AA, apa kabar bro? Selamat sore. Ini acara perdana kita di tahun 2021 ya Ketua ya? Acara Talkshow 2021. Oke. Dan kita di tempat yang baru, ada studionya, ini keren banget nih. Bro AA menyediakan studio yang keren banget nih. Ya, aku manggilnya kalau di ini akrabnya Bro AA ya. Soalnya kebanyak iya. dan banyak banget yang namanya Andreas sama Ari soalnya juga. Bro, ini gimana? Bagaimana PSI melihat kehidupan bertoleransi di Tangerang Selatan sih, Bro? Dalam kondisi yang selalu kondusif ya. Jadi masyarakat bisa merasakan pembangunan dan juga pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini yang menjadi hal yang menjadi sangat menarik di Kota Tangerang Selatan, yang kotanya sangat majemuk. Banyak pendatang juga, tapi juga ada masyarakat lokal asli dari Tangerang Selatan. Iya, Tangerang Selatan ini kan sangat majemuk dengan berbagai macam suku, berbagai macam agama, kemudian banyak pendatang, banyak pekerja yang bahkan mungkin 60% bekerjanya nggak di Tangerang Selatan gitu ya Bro. Betul, ya. Betul. Nah, Bro, tadi kan kita juga udah berbincang sama GP Ansor sama Fatayat NU. Ternyata kegiatan mereka sejalan banget nih sama PSI. Kira-kira kalau kita kolaborasi dengan berbagai lembaga ormas Islam ataupun ormas lainnya, itu terbuka banget nggak sih PSI sebenarnya? Kita sangat terbuka untuk dalam berbagai bentuk kolaborasi itu. Jadi karena memang seperti yang disampaikan tadi ya, untuk teman-teman dari Nahdlatul Ulama, itu apa yang dilakukan mereka itu sudah sangat bisa dijadikan sangat contoh ya, konkret, nyata gitu ya, dalam kenyataan, dalam keseharian kita, bagaimana mempertahankan budaya toleransi ini. Jadi budaya toleransi ini kan budaya asli Indonesia, yang tentunya harus kita terus pertahankan, kemudian tentu harus dikolaborasikan, terutama dengan semua elemen masyarakat yang punya berbagai macam latar belakang dan berbeda keyakinan juga. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang yang ada. Itu yang bisa saya. Oke Bro. Nah,
hubungan PSI dengan Nahdlatul Ulama sendiri itu kayak gimana sih bro? Khususnya di Tangerang Selatan nih. Secara umum kita cukup banyak berdiskusi, berkolaborasi dalam berbagai macam kegiatan. Bahkan teman-teman yang ada di PSI juga banyak juga yang terlibat di kegiatan Nahdlatul Ulama. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kita juga mencoba untuk terus berkolaborasi, terutama apalagi di saat-saat pandemi saat ini, karena tanpa ada kolaborasi, misalnya kita jalan masing-masing, itu tentunya akan mempersulit lah ya. Jadi kita berharap kolaborasi yang sudah berjalan ini bisa terus kita lakukan. Dan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial itu hal yang sangat terbuka untuk kita lakukan terus-menerus. Kira-kira dengan PSI bekerja sama dengan ormas Islam ataupun ormas lainnya, ini apa sih tantangan dan prospek ke depannya gitu? Sebenarnya tantangan yang paling utama adalah kita bagaimana sama-sama meningkatkan nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini yang pernah disampaikan oleh Presiden Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita kenal sebagai Gus Dur, bahwa bagaimana kita itu melihat kemanusiaan itu harus sesuatu yang dikedepankan, yang utama. Yang kedua, tentunya sekarang masalah radikalisme, fundamentalis, dan konservatisme yang cenderung menguat, ini yang perlu menjadi hal yang kita hadapi di saat-saat ini, dan tentunya PSI dan NU perlu bersama-sama ya berjalan beriringan dalam hal memastikan bahwa toleransi dan solidaritas itu menjadi sesuatu yang hakiki yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya juga Tangerang Selatan. Mungkin pertanyaan agak nakal dikit nih. Apa jangan-jangan PSI dekat dengan ormas Islam tuh biar kelihatan lebih Islami atau gimana? Enggak juga. Jadi PSI itu bisa dekat dengan semua gitu ya. Dan kita dengan teman-teman ormas Islam ya karena kita ini kan hidup di negara yang mayoritas beragama Muslim. Jadi saya pikir ini bukan masalah dekat atau tidak dekat, tapi masalah memang kita berada di dalam suatu masyarakat yang sangat majemuk gitu ya. Jadi nggak hanya dengan masyarakat Muslim saja, masyarakat non Muslim pun juga kita dekat gitu ya. Dan ini kan salah satu yang dalam keseharian kita natural bahwa kita berada di tengah-tengah mereka. Jadi bagaimanapun yang saya bilang tadi, kolaborasi menjadi sangat penting, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi bukan karena pengen kelihatan lebih Islam, lebih hijau gitu ya? Enggak. Memang kita bersahabat dengan semua pihak ya PSI ini. Iya, karena DNA PSI udah jelas kan, benar-benar menjunjung tinggi toleransi. Betul. Oke, Bro, kita ini kan punya satu fraksi nih di DPRD Kota Tangerang Selatan. Kira-kira apa sih yang sudah dan akan dilakukan oleh teman-teman fraksi di PSI untuk untuk menjaga toleransi di Tangerang Selatan? Kalau berbicara mengenai toleransi itu sudah sesuatu yang tidak bisa disangsikan lagi. Kenapa? Karena DNA-nya PSI aja sudah memang menjunjung tinggi toleransi itu. Jadi teman-teman kita yang ada di fraksi PSI di Kota Tangerang Selatan tentunya akan berpijak kepada hal tersebut. Apapun hal yang menjadi keresahan di masyarakat mengenai toleransi itu memang harus menjadi perhatian khusus dari mereka. Jadi masalah masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan masalah toleransi, itu masyarakat fraksi akan berusaha untuk mengambil keputusan berdasarkan DNA yang ada di PSI. Iya, Bro, mungkin bisa ngasih sedikit bocoran nggak di usia PSI kan sudah 6 tahun, menuju kita sudah berjalan ke 2021 nih. Ya. Kira-kira apa sih yang akan PSI lakukan di 2021 ini khususnya di Tangerang Selatan?
Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan nih? Apalagi dengan tagline di ulang tahun ke-6 kita ini kan bekerja untuk hadir untuk rakyat. Nah, Hadir kira-kira apa bersama tuh? rakyat. Hadir bersama rakyat. Iya. Ya tentunya kita mencoba untuk, bukan mencoba, tapi kita harus hadir bersama rakyat dalam semua aspek kehidupan. Buat teman-teman yang ada di fraksi memperjuangkan suara rakyat, buat kita teman-teman di struktur tentunya di partai juga mendukung hal tersebut dengan kegiatan-kegiatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian sekarang pemerintah juga sudah mendistribusikan vaksin, tentunya kita harus mendukung program tersebut. Kemudian juga di bidang pemulihan ekonomi, kita juga harus mendukung program-program pemerintah di bidang pemulihan ekonomi, dan juga kita juga mencoba dari struktur bagaimana ikut membantu, khususnya contohnya di UMKM, belum lagi tadi kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan dengan organisasi ormas atau organisasi kemasyarakatan, itu yang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan di 2021. Dan juga kita punya punya tugas bagaimana harus berhasil dan memenangkan PSI di 2024. Nah, ini nih, memenangkan PSI di 2024. Ada pesan khusus nggak nih, Bro, untuk apa, kan kita sedang dalam proses pendaftaran anggota atau kader baru ya. Ada pesan khusus buat masyarakat Tangsel khususnya nih? Iya, buat masyarakat Tangsel yang ingin belajar mengerti politik dan juga sesuai dengan DNA PSI, yaitu melawan intoleransi dan melawan korupsi, mari bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Nanti tentunya kita akan bersama-sama untuk mengawal perjuangan dan mengisi perjuangan bangsa Indonesia ini, tentunya dalam bagaimana menciptakan toleransi dan melawan korupsi. Tentunya ini buat kemajuan bangsa Indonesia. Jadi kader bayar nggak nih, Bro? Enggak. Gratis ya? Gratis. Gratis. Jadi silahkan daftar, hubungi, bisa menghubungi ketua masuk ke webnya PSI. Nanti di situ ada daftar. Nanti kalaupun nanti kesulitan, bisa menghubungi kantor DPD PSI Tangerang Selatan. Di sana kita ada tim pendaftarannya, atau ke ketua DPC atau kantor sekretariat DPC yang ada di masing-masing kecamatan yang ada. Gitu. Kantor DPD PSI ini biar teman-teman masyarakat tahu ada di mana, Bro? Di Ruko Cendana Residen. Kalau Anda tahu kantor Wali Kota Tangerang Selatan, nah di samping ada Cendana Residen. Nah, disitulah kantor PSI berada. Bisa sana. Langsung di belakang kantor Wali Kota ya? Betul. Berarti kalau ada apa-apa langsung ngedor kantor Wali Kota nih. Oke, Bro, pesan terakhir nih, pesan PSI buat Nahdlatul Ulama ataupun teman-teman Muslim ataupun warga Tangsel lainnya berkaitan dengan toleransi. Mungkin bisa disampaikan, Bro. Iya, jadi tentunya untuk teman-teman Nahdlatul Ulama, mari kita bersama-sama memperjuangkan, mempertahankan, menjaga toleransi yang sudah ada ini. Tentunya ini salah satu warisan budaya yang harus kita jaga terus, dan tentunya ini akan memperkuat bangsa kita, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, dan tentunya dalam rangka untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk lepas dari kondisi COVID-19 ini. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bro AA sudah bersedia hadir sebagai tuan rumah talkshow hari ini di talkshow hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95. Terima kasih juga Bro AA sudah menyediakan tempat yang luar biasa. Mudah-mudahan talkshow berikutnya kita tempatnya sekeren ini lagi nih. Amin. Nanti tunggu kegiatan-kegiatan talkshow lagi dari kita PSI. Ada banyak event yang kita siapkan. Tunggu saja iklannya dari teman-teman dari media komunikasinya PSI. Siap Bro AA. Oke, Bro dan Sis semuanya,
kita hari ini banyak banget dapat informasi tentang Badan Otonomi Data Ulama. Mungkin dari Bro dan Sis sudah mengenal Data Ulama dengan usia yang hampir 1 abad ya. Jadi sebuah usia yang tidak muda lagi, tapi masih terus berkarya untuk bangsa Indonesia dan kemudian mempunyai peran aktif di berbagai kehidupan, baik dari pendidikan sampai kesehatan. Nahdlatul Ulama hadir di masyarakat. Begitu juga dengan Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang hari ini kita kenalan dengan Gerakan Pemuda Ansor, kemudian dengan Fatayat NU. Bagi Bro dan Sis semuanya yang ingin menjadi kader dari Gerakan Pemuda Ansor ataupun dengan Fatayat Nahdlatul Ulama di Tangerang Selatan, bisa kontak di atau DM di IG mereka, di IG official mereka di Tangerang Selatan. Begitu juga buat Bro dan Sis semuanya yang mau mendaftar menjadi kader dari Partai Solidaritas Indonesia, kita sangat terbuka karena kita butuh banyak bantuan, banyak pemikiran dari Bro dan Sis semuanya. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bro AA sudah bersedia hadir, kepada seluruh rekan kerja yang mempersiapkan talkshow pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami ataupun saya pribadi sebagai host pada hari ini. Saya Muhammad Bima Januri undur diri, tapi sebelum itu kita saksikan pesan dari Sis Danik, Wakil Sekjen DPP PSI. Halo Bro dan Sis, banyak yang bertanya, bagaimana cara menjadi anggota PSI? Nah, untuk menjadi anggota PSI ada 2 cara. Yang pertama, bisa mendaftar langsung ke kantor DPP PSI, DPW PSI, atau DPD PSI. Yang kedua, Bro dan Sis bisa mendaftar online melalui www.psi.id. Setelah masuk di halaman www.psi.id, klik menu Dukung Kami. Selanjutnya, klik menjadi anggota. Kemudian akan tampil halaman seperti ini. Nah, calon anggota harus mengisi secara lengkap dan benar formulir tersebut. Kemudian, klik tombol Simpan. Maka si calon anggota akan mendapatkan SMS berisi kode registrasi seperti ini. Kode registrasi yang terdapat di SMS tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom kode registrasi. Di dalam tampilan halaman seperti ini. Bila kode registrasi yang dimasukkan benar, maka akan diarahkan ke halaman login siap seperti pada gambar ini. Selanjutnya silakan login dengan username dan password yang didapatkan melalui email Bro dan Sis yang digunakan untuk pendaftaran. Tampilan email informasi username dan password seperti pada gambar ini. Setelah berhasil login, kemudian akan muncul halaman verifikasi dan harus diisi dengan tanggal lahir. Setelah tanggal lahir diisi, kemudian klik tombol Lanjut. Verifikasi data mengharuskan Bro dan Sis untuk membuat password baru. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan akun. Setelah selesai membuat password baru, kemudian klik tombol Lanjut. Setelah berhasil verifikasi data dan membuat password baru, akan tampil halaman kartu PSI. Dalam tampilan halaman web KTA dan data diri, Bro dan Sis bisa langsung print KTA tersebut dengan klik tombol print. Atau bila memerlukan KTA asli, bisa datang langsung ke kantor DPD dan DPW setempat. Nah, dengan diterbitkannya kartu anggota ini, Bro dan Sis sudah resmi sebagai anggota PSI dan memiliki kesempatan untuk diikutsertakan di dalam verifikasi KPU RI di mana PSI akan mendaftar sebagai peserta pemilu di 2024. Nah, mudah kan Bro dan Sis? Ditunggu pendaftarannya. Mari sama-sama kita bangun Indonesia bersama PSI. Salam solidaritas.